adik-adik, ketemu lagi bersama saya Mas Aan, tentor sejarahnya Bridge Indonesia. Semoga adik-adik terus bersemangat belajar, jaga diri dari corona. Sampai ketemu lagi, semoga doakan nanti situasinya segera membaik. Ketemu lagi kita Juni nanti, kelas super intensif. Oke, soal yang pertama adik-adik, kita bacakan dulu soalnya. Titik temu antara ilmu sejarah dan ilmu sosial terletak pada subjek kajiannya, yaitu titik-titik. Option A, peristiwa-peristiwa yang dialami manusia. B, konsep-konsep masyarakat modern. C, manusia dalam kehidupan sosial. D, teori-teori ilmu sosial. Atau yang E, literatur-literatur tradisional. Oke, kita tandai dulu ya adik-adik. Titik temu antara ilmu sejarah dan ilmu sosial. Oke, subjek kajiannya. Jadi memang mirip-mirip ya, sekilas mirip memang ilmu sejarah dan ilmu sosial. Dalam hal ini sosiologi misalnya. Jadi kalau ilmu sosial dalam hal ini kita sosiologi punya sifat sinkronik dia. Sinkronik. Atau kalau di Indonesia kan diartikan melebar dalam ruang. Di sini ilmu sejarah punya ciri khas sendiri. Ciri khasnya apa di sana? Sebentar, saya tuliskan dulu. Sejarah punya ciri khas, yaitu diakronik dia adik-adik. Ingat ini dulu, ini penting. Sinkronik dan diakronik. Oke, dua ini ya. Sinkronik dan diakronik. Kalau diartikan artinya memanjang dalam waktu. Ini untuk yang diakronik. Jadi kalau digrafikan, ditampilkan, sejarah ini sifatnya adalah memanjangkan dalam waktu. Sifatnya diagonal, perbandingan antar masa. Kalau digrafikan, sosiologi ini sifatnya adalah vertikal, karena mengkaji secara dalam, fokus pada tahun tertentu. Kalau sejarah ada banyak tahun yang diperbandingkan. Kalau sosiologi fokus mengambil tahun tertentu, misalnya khusus tahun 2016, dia kaji secara mendalam aspek sosial, politik, budaya atau yang lainnya. Kalau sejarah tidak, dia diagonal sifatnya, perbandingan antar masa, fokus kepada hal tertentu yang dia lihat. Misalnya sejarah politik Indonesia tahun 45-49, khusus politik yang dia lihat. Kalau sosiologi tidak tadi, makanya sifatnya vertikal. Kalau sejarah yang diakronik sifatnya horizontal, vertikal dan horizontal. Oke, kita cermati lagi kembali ke soal. Titik temu antara ilmu sejarah dan ilmu sosial ada di mana? Di subjek kajiannya. Subjek kajiannya. Oke, kita kunci ya. Jawaban yang paling tepat di sini adalah option yang C, manusia dalam kehidupan sosial. Kenapa manusia dalam kehidupan sosial? Jadi begini penjelasannya. Jadi antara sosiologi dan sejarah sama-sama memang yang dikaji adalah manusia. Jadi yang dikaji sama-sama manusia di sana. Objeknya adalah, objek kajiannya adalah manusia. Manusia di sana. Jadi itulah persamaan di antara keduanya. Kalau yang tadi peristiwa-peristiwa yang dialami manusia, ini lebih ke sejarahnya, lebih ke peristiwa-peristiwa sejarah, lebih ke ilmu sejarah. Option yang B, konsep-konsep masyarakat modern, ini lebih ke sosiologi, karena dia mengkaji segala aktivitas manusia, terutama masyarakat modern itu selalu dia lihat. Kemudian option yang D, teori-teori ilmu sosial. Jadi antara sosiologi punya teori sendiri, kemudian ilmu sejarah punya ilmu sendiri ya, punya teori sendiri. Jadi masing-masing berdiri sendiri-sendiri meskipun objek kajiannya sama. Jadi sifat keilmuan itu memang ilmu nggak bisa berdiri sendiri. Jadi kadang ilmu sejarah juga membutuhkan sosiologi atau yang lainnya. Jadi digunakan sebagai ilmu bantu untuk mendukung cara analisis sebuah peristiwa. Tapi tetap mereka punya teori-teori masing-masing. Sejarah juga sama, punya teori sendiri dia, punya teori sendiri.
Kemudian literatur tradisional ini bisa dipakai untuk sumber dalam menggali suatu permasalahan baik sejarah maupun sosiologi. Jadi sama-sama mengkaji literatur antara penelitian sejarah maupun sosiologi. Jadi jawabannya paling tepat titik singgung di antara keduanya, persamaannya apa? Jadi final kita kunci option yang C tadi adik-adik, manusia dalam kehidupan sosial, karena objek kajian dari peristiwa sejarah adalah manusia yang sama-sama juga dikaji dalam sosiologi. Oke, semoga bermanfaat. Kita lanjut next ke soal pembahasan berikutnya, nomor 2. Oke adik-adik, kita sampai di soal nomor 2 ya. Kita sampai di soal nomor 2. Kakak bacakan dulu soalnya. Kebudayaan megalitik yang berupa dolmen dan menhir merupakan petunjuk bahwa megalitik yang ditanyakan ada dolmen, ada menhir. Jadi ada banyak ya peninggalan dari megalitikum adik-adik. Jadi kakak kembali jelaskan materinya. Ada megalitikum, di mana manusia pada waktu itu menghasilkan kebudayaan yang menggunakan batu ukuran-ukuran yang besar-besar. Kebudayaan batu besar. Ya, peninggalannya ada banyak adik-adik, nanti kalau kita mau bagi. Ada menhir, ada dolmen, ada sarkofagus, ada waruga, ada kubur batu juga. Ada banyak sekali nanti peninggalan dari era ini. Oke, kembali ke materi. Menhir itu apa? Ada batu besar yang menancap di atas tanah yang dipuja sama manusia prasejarah. Ini namanya menhir. Visualisasinya seperti ini. Ada batu yang menancap di atas tanah yang dipuja sama manusia prasejarah. Ini namanya menhir. Kemudian ada dolmen. Dolmen ini adalah meja batu, lempengan batu panjang yang disangga sama dua batu di sisi ujung-ujungnya. Ini namanya dolmen. Meja batu yang fungsinya sebagai tempat meletakkan sesajian. Jadi manusia prasejarah pada masa ini sudah mengenal sistem religi, kepercayaan, pemujaan seperti itu. Kemudian ada sarkofagus, peti mati yang terbuat dari batu, ada tutupnya. Ada bagian bawahnya juga, ini namanya sarkofagus. Sarkofagus. Lanjut ada waruga. Sama-sama peti mati tapi di sini bentuknya agak unik, kubus ya. Namanya waruga. Banyak ditemukan di Minahasa, Sulawesi Utara. Oke, kemudian ada kubur batu. Jadi ada liang lahat, di bagian bawahnya, di sisi pinggir-pinggirnya dilapisi batu-batu lempengan besar-besar. Jadi nggak ada tutupnya. Jadi berupa liang lahat yang di sisi bawah pinggir-pinggirnya dikasih batu. Itu namanya kubur batu. Oke, kembali lagi ke pertanyaan soal yang ditanyakan di sini adalah dolmen dan menhir. Artinya apa? Artinya di sini adalah masyarakat pada masa megalitikum sudah mengenal kepercayaan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B adik-adik. Masyarakat di Nusantara sudah memiliki tradisi pemujaan terhadap arwah roh nenek moyang. Oke, selain ini juga ada tambahan lagi dari saya. Jadi adik-adik harus ingat ada yang namanya punden berundak-undak. Jadi manusia prasejarah ini menyembah, memuja nenek moyangnya. Ada medianya namanya punden berundak, di bukit yang bertumpuk-tumpuk itu namanya punden berundak-undak. Oke, cukup untuk pembahasan nomor 2 adik-adik. Fix kita kunci jawabannya yang paling tepat adalah masyarakat di Nusantara sudah memiliki tradisi pemujaan terhadap arwah roh nenek moyang karena berkaitan dengan sistem kepercayaan. Berkaitan dengan sistem kepercayaan.
kepercayaan yang sudah dianut manusia pada masa itu. Oke, next kita lanjut ke soal pembahasan berikutnya. Oke adik-adik, kita sampai di soal nomor 3. Kakak bacakan soalnya dulu. Kerajaan bercorak Hindu yang berkembang di paling awal di Jawa Barat adalah kerajaan bercorak Hindu yang berkembang paling awal di Jawa Barat adalah titik-titik. Option A, kerajaan Galuh. B, kerajaan Pajajaran. C, kerajaan Tarumanegara. D, kerajaan Cirebon. Atau yang E, kerajaan Sumedang Larang. Oke, jawaban yang paling tepat di sini untuk kerajaan Hindu yang berkembang paling awal di Jawa Barat itu adalah option yang C, adik-adik. Ada kerajaan Tarumanegara di sana. Taruma ini raja yang terkenal, dia ada raja bernama Purnawarman. Raja Purnawarman, raja yang termasyhur dari Tarumanegara, kerajaan bercorak Hindu yang ada di wilayah sekitar Jawa Barat. Oke, Purnawarman nanti raja yang sangat dikagumi oleh masyarakatnya, yang terbukti dari beberapa prasasti yang ditemukan di area itu. Tercatat dalam sejarah, dalam prasasti bahwa Raja Purnawarman di sini membangun sistem drainase untuk menyejahterakan rakyatnya. Kita tahu bahwa Jawa itu adalah terkenal dengan padinya, terkenal dengan sistem agrarisnya. Jadi harapannya dengan pembangunan itu agar masyarakatnya sendiri juga makmur dengan dibangunnya saluran air seperti itu. Prestasi Raja Purnawarman, raja pertama sekaligus yang terkenal, yang terakhir dari kerajaan Tarumanegara. Oke, cukup adik-adik untuk pembahasan soal nomor 3. Jadi untuk kerajaan Galuh ini kurang tepat ya. Pajajaran juga, Cirebon juga, Sumedang Larang apalagi. Oke, fix kita kunci opsi yang paling tepat soal nomor 3 adalah Tarumanegara. Oke, next kita lanjut ke soal pembahasan berikutnya. Oke adik-adik, kita sampai di soal nomor 4. Kakak bacakan dulu soalnya. Bukti bahwa agama Islam telah berkembang di Indonesia pada abad ke-11 adalah nisan titik-titik. Option A, Sultan Malik Al-Saleh. B, para wali Sange di Jawa. C, Fatimah binti Maimun. D, raja-raja Kesultanan Perlak. Atau yang E, raja-raja Kesultanan Aceh. Oke, kita jawab ya untuk soal nomor 4 ini. Oke, bukti bahwa agama Islam berkembang di Indonesia pada abad ke-11. Yang ditanyakan adalah abad ke-11. Jadi ada banyak teori di sana adik-adik. Teorinya antara lain ada banyak ya. Kakak sajikan materinya, teori masuk. Ada teori Arab, Persia atau Iran, Gujarat atau India, dan yang terakhir adalah teori Cina. Adik-adik jangan sampai lupakan ini. Teori Arab, Persia, Gujarat, dan Cina. Oke, teori Arab intinya apa? Teori Arab di sini berpedoman pada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Teori Persia atau Iran ini dasarnya apa? Dia berpedoman pada tradisi tabwik. Tabwik atau tabot, sebuah kebudayaan khas Iran yang juga dilakukan oleh masyarakat Sumatera Barat. Itu menurut dalil teori Persia atau Iran. Menurut dalil teori Gujarat atau India, ini dasarnya adalah menggunakan nisan makam. Jadi diingat masing-masing inti dari teori yang tersebut, Arab, Persia, Gujarat maupun Cina. Untuk teori Cina, ini dasarnya adalah Laksamana Cheng-ho yang merupakan seorang Muslim yang menyebarkan, dipercaya seorang Muslim yang menyebarkan Islam di area Jawa bagian tengah di Semarang dan sekitarnya.
selingkuh seorang muslim. Oke, kakak tambahkan pula di sini tokohnya siapa. Jangan sampai lupa. Jadi nanti kalau ada pertanyaan soal yang mengarah ke tokohnya siapa dari teori Arab, adik tahu. Teori Arab tokohnya adalah Hamka. Teori Persia Husain Jayadiningrat. Kemudian berikutnya Gujarat ini ada Snow Hungronje. Dan yang terakhir teori Cina ini ada tokoh yang bernama Slamet Mulyana. Oke, kembali lagi ke soal pertanyaannya. Bukti bahwa agama Islam telah berkembang di Indonesia pada abad 11 adalah ditemukannya nisan makam Fatimah binti Maimun. Oke, berikutnya juga selain ditemukannya nisan makam Fatimah binti Maimun, juga ada ditemukan nisan makam dari Sultan Malik Al-Saleh, dari raja dari atau sultan dari Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berada di Aceh. Untuk Fatimah binti Maimun ini makamnya di mana? Di Leran Gresik. Jadi makamnya ada di Leran, Leran Gresik, Jawa Timur. Untuk Malik Al-Saleh jelas letaknya ada di Aceh. Oke, kita kunci. Jawaban yang paling tepat di sini adalah option yang C, nisan makam Fatimah binti Maimun. Jadi makamnya ada di Leran Gresik. Seseorang yang sudah menganut Islam, makamnya panjang. Bukan berarti orangnya tinggi besar seperti itu, bukan ya, karena itu merupakan ciri khas corak dari zaman itu, makamnya itu panjang. Meskipun orangnya kecil tapi makamnya itu desainnya panjang. Oke, itu untuk jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4. Oke, kita next adik-adik, soal berikutnya nomor 5. Oke adik-adik, kita sampai di soal nomor 5. Kakak bacakan dulu soalnya. Kedatangan Portugis di Kepulauan Solor, Nusa Tenggara Timur pada awalnya berupa misi apa? A. Perdagangan, B. Agama, C. Politik, D. Budaya, atau E. Sosial. Jadi perlu adik-adik ketahui, kakak sampaikan dulu materi penuhnya. Kedatangan bangsa Barat di Indonesia, ini yang pertama kali masuk adalah Portugis dan Spanyol. Kedatangan bangsa Eropa di Indonesia ini awalnya dimulai dari petualangan Portugis dan Spanyol. Kedua negara inilah yang memonopoli perdagangan, jalur perdagangan di belahan bumi timur seperti itu. Yang awal mula mengeksploitasi dua negara ini. Kemudian nanti berkembang, ada banyak negara Eropa lain yang mengikuti, ada Inggris yang mengikuti jejak mereka, ada Perancis, dan penjajah Indonesia yang paling lama ada Belanda di sana. Jadi di paruh awal kedatangan bangsa Barat di Indonesia ini yang menguasai adalah Portugis dan Spanyol, hingga kemudian nanti Paus, penguasa tertinggi umat Katolik, nanti melerai keduanya. Percekcokan keduanya nanti dilerai ketika pemanas beruncing. Kemudian Paus memutuskan untuk memenangkan Portugis. Portugis berhak atas Indonesia, Spanyol harus menyingkir ke wilayah utara Indonesia yaitu Filipina. Paus melakukan perjanjian yang namanya Perjanjian Saragossa plus Perjanjian Tordesillas. Melakukan dua perjanjian di sana untuk melerai dua pihak yang bertikai ini antara Portugis dan Spanyol. Oke, kembali lagi ke pertanyaan soal. Kedatangan Portugis di Pulau Solor, NTT, awalnya berupa misi apa? Misi yang paling tepat di sini adalah option yang A, adik-adik kita kunci ya, perdagangan. Jadi mereka awalnya berdagang secara baik-baik, lama-lama kemudian resek. Lama-lama kemudian mereka ingin untung besar tanpa harus mengeluarkan uang, melakukan monopoli dan sebagainya, melakukan penjajahan endingnya. Oke. Kemudian juga agama.
menyebarkan agama mereka, agama Kristen, Katolik. Mereka sebarkan, kenalkan kepada masyarakat Indonesia. Oke, itu ya yang paling tepat. Option yang A, perdagangan. Di Solor, di NTT di sini mereka bisa mendapatkan yang namanya kayu cendana dan kayu gaharu. Kayu gaharu hasil andalan dari daerah tersebut, komoditas andalan dari daerah NTT. Oke, cukup adik-adik pembahasan yang bisa kakak berikan untuk soal nomor 5. Kita next ke pembahasan soal nomor berikutnya.